Selamat pagi anak-anak Ibu. Bagaimana kabarnya semuanya? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, kita tetap belajar di rumah seperti biasa. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sosiologi kita tentang teori globalisasi. Jadi kemarin kita sudah belajar juga sedikit tentang globalisasi dan modernisasi, itu masuk kepada bab 1. Pada hari ini kita akan masuk ke bab 2. Kita mulai dengan judul pembelajarannya itu tentang globalisasi. Kita mulai dulu dengan globalisasi. Ya, globalisasi itu sering diidentikan dengan ada di situ 4 istilah. Yang pertama adalah internasionalisasi. Itu adalah hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Yang kedua, istilahnya adalah liberalisasi. Itu adalah pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar dan masuknya mata uang, kendali devisa, dan izin masuk suatu negara. Yang ketiga disebut dengan westernisasi. Ya, ini kamu udah pernah dengar ya. Apa itu artinya? Ya, adalah ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Jadi kita mencontek atau mengikuti gaya barat dan Amerika. Yang keempat adalah deteritorialisasi. Itu adalah perubahan secara geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan tempat, jarak berubah. Jadi istilah ini mempunyai hubungan dengan peningkatan keterkaitan antar negara, bangsa, dan manusia di seluruh dunia. Jadi begitu besar dunia disederhanakan menjadi singkat. Ya, kita lihat di situ ada dalam kamus sosiologi katanya, kamus sosiologi bahwa globalisasi itu adalah, ya kamu udah dapat itu kan? Nah, itu dia. Dia itu dikaitkan dengan keseragaman ya antar budaya populer, kerjasama. Itu dia. Udah kamu lihat ya. Oke, kita masuk kepada karakteristik daripada globalisasi. Seperti apa itu globalisasi ya? Yang pertama itu adalah perubahan di dalam konsep, yaitu perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Yang kedua adalah tentang pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda. Ya, jadi pasar produksi negara-negara yang berbeda dia itu ada saling tergantungan akibat pertumbuhan perdagangan. Jadi di sana pembagian pekerjaan yang baru secara internasional. Jadi peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dominasi organisasi seperti yang disebut dengan WTO. Yang ketiga adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Ya, terutama di situ adalah televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga secara internasional. Ya, sekarang kita sudah bebas mau melihat misalnya pertandingan sepak bola Piala Dunia. Ini salah satu karakteristiknya. Yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan kesehatan. Jadi Cohen dan Kennedy menyimpulkan bahwa transformasi telah membawa kita kepada globalisme, sebuah kesadaran dan pemahaman baru tentang dunia adalah satu. Itu dia kesimpulannya. Jadi ini tadi karakteristik globalisasi yang menurut Robin Cohen. Ya, kita lanjutkan kepada apa yang menjadi faktor pendorong globalisasi. Jadi faktor pendorong globalisasi di situ udah ada kamu lihat ya. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kemajuan IMTEK ini menimbulkan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih dan aman serta murah. Jadi ini berkembang sejak abad ke-19 sampai muncul pada abad
ke-20. Dari perkembangan ilmu pengetahuan itu, jadi di situ muncullah telepon genggam yang awalnya hanya berfungsi untuk menelepon dan SMS kan, akhirnya berkembang menjadi seperti yang kamu lihat sekarang. Kita punya Android, kita bisa melakukan perkembangannya begitu maju ya, itu perkembangan secara internet. Yang kedua adalah semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara dunia ya. Jadi di situ ada suatu kebebasan untuk negara-negara di dunia melakukan suatu perdagangan maupun produksi. Jadi di sana orang Jepang sudah bisa menginvestasikan uangnya di Amerika. Mereka membuka suatu usaha di negara lain. Ya, seperti kita juga kan sekarang mendengar ada pasar bebas. Jadi semua negara yang memenuhi syarat udah bisa masuk ke pasar bebas tersebut. Ya, yang ketiga adalah pasar uang. Jadi dia mengglobalnya pasar uang. Apa artinya itu? Itu muncul akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Jadi dapat dikatakan perekonomian itu berkaitan dengan pasar uang. Jadi apabila pasar uang semakin meluas, mengglobal, akan mengakibatkan semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi semakin liberal perekonomian suatu negara akan menjadi cepat menjadi pasar global. Ya, itulah dia, ada 3 faktor pendorong globalisasi. Sekarang kita masuk kepada teori-teori globalisasi. Yang pertama kita melihat pendapat si George Rizet. Nah, George Rizet mempunyai 2 asumsi tentang globalisasi. Yang pertama dikatakannya perkembangan awal komunikasi global berkembangnya melalui beragam media, utamanya televisi dan internet. Yang kedua, terbentuknya kesadaran global sebagai akibat globalisasi. Ini teori menurut si George Rizet. Yang kedua, kita akan melihat pendapat Ronald Robertson. Ya, menurut Ronald Robertson, dalam pemikirannya dan tindakan globalisasi membuat dunia menjadi suatu tempat tunggal. Namun hal ini tidak berarti dunia seragam atau homogen. Globalisasi dieksplorasikan melalui keberagaman antar wilayah atau benua. Jadi munculnya globalisasi ini yang tercermin dari berkembangnya musik, film, pakaian, dan ekspresi lainnya. Ini membuat suatu kesempatan terbukanya pemikiran daripada masyarakat lokal, ya, komunitas lokal untuk melakukan asimilasi ataupun akulturasi dari kegiatan-kegiatan yang ada dilihat dari dunia, itu maksudnya. Ya, berikutnya kita akan melihat menurut pendapat Thomas Mayer. Menurut Thomas Mayer, dia bilang teori pemerintahan dunia. Jadi menurutnya masyarakat di berbagai negara di dunia menjadi makin mirip dalam hal pemerintahan, kebijakan. Walaupun negara-negara berbeda dalam hal pemerintahan, banyak aspek kebijakannya menjadi mirip. Nah, jadi menurut teori Mayer ini, dalam teori pemerintahan dunia ini memang sedang terjadi ya, tanpa disadari oleh dunia. Ya, berikutnya adalah pendapat William Robinson. Menurut pendapat Robinson, dia mengusung teori kapitalis global. Iya, perubahan besar terjadi dari bidang ekonomi menjadi ekonomi liberal. Jadi menurut dia hadir kelas-kelas kapitalis dan negara-negara transnasional yang disebut dengan transnational capitalist class. Jadi di sana ada kelas-kelas atau kelompok-kelompok di
negara di dunia. Jadi batasan negara ini merupakan suatu sistem global. Dalam sistem ini para kapitalis pemilik modal mereka itu bisa menginvestasikan dananya kepada kelompok-kelompok yang dibukanya suatu penanaman industri. Misalnya tadi Ibu katakan Jepang nyaman berinvestasi di Amerika Latin sebagai para kapitalis, dan Amerika Utara berinvestasi di negara Asia Tenggara. Perkembangan industri dan bisnis global itu saling berkaitan dan menjadi pendorong adanya kapitalis, itu menurut William. Nah, sampai di sini teori tentang globalisasi. Jadi kamu bisa buat di catatanmu, kamu buat bab 2 judulnya globalisasi. Nah, tadi kan sudah ada poin-poin yang dibuat. Ya, silakan kamu buka juga buku paketmu halaman 63 sampai halaman 69 sebagai perbandinganmu. Selamat pagi, sampai jumpa di lain waktu.